seberapa jauh kamu berani melangkah demi namamu naik di kotak trending, dan apa yang tersisa darimu saat lampu itu padam? Kalau cerita ini masuk ke hidupmu, kamu akan tahu kenapa perhatian terasa manis di awal, lalu pahit di akhir. Kita mulai di sebuah malam yang lengket, dengan layar ponsel yang menyala seperti lilin kecil di kamar yang pengap. Seorang perempuan muda sedang siaran langsung, dan hitungan penonton bertambah seperti semut yang menemukan gula. Namanya Mira, dan dia sudah lelah menjadi hampir terkenal setiap hari. Judul live-nya sederhana namun pedas, "Aku dibongkar temanku sendiri." Komentar masuk deras, ada yang membela, ada yang menuduh, dan ada yang sekadar mencari tontonan gratis. Jempolnya geser, senyumnya kaku, matanya menyala oleh angka yang naik. Di balik layar ada seorang pria yang mengatur ritme, dan dia menghitung like seperti pedagang menghitung koin. Namanya Leon, dan dia percaya semua masalah bisa diatur seperti jadwal unggahan. Strateginya sederhana, kecil, terkendali. Mira mengangguk karena lelah, lebih mudah setuju daripada bertanya. Aku cuma ingin satu malam trending. Leon menatap grafik dan melihat masa depan yang naik dalam garis tipis. Kita bikin krisis ringan, aman, dan kamu tarik rem kapan saja. Kata aman selalu terdengar manis saat diucapkan pelan. Pada awalnya mereka hanya mengunggah potongan chat yang kabur, dan orang melihat apa yang ingin mereka lihat. Tanda panah hijau di dashboard seperti kembang api kecil, dan otak suka pesta semacam itu. Mira berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanya eksperimen, dan dia tidak sedang menyakiti siapapun. Lalu sebuah pesan anonim masuk seperti angin dingin dari celah jendela. Pengirimnya mengaku tahu hal yang tidak boleh diketahui, dan kata tahu terdengar seperti pintu yang setengah terbuka. Leon tertawa, mengatakan itu cuma trik lama dari orang bosan. Tenang, ini tanda bahwa kita relevan. Kata relevan seperti gula rendah kalori, terasa aman padahal tetap membuat ketagihan. Malam berikutnya, angka naik lagi, dan merek kecil yang sempat ragu kembali melirik. Mereka menyukai gairah yang tampak spontan, selama semua itu menaikkan klik. Ada teman lama bernama Rina, dan dia memilih mundur karena tak suka bau drama. Aku lelah, aku bukan musuhmu. Mira membaca kalimat itu beberapa kali, lalu meletakkan ponsel seperti menaruh piring yang retak. Ironisnya, jarak dari Rina malah membuat angka melonjak. Dunia suka cerita patah yang bisa diperbaiki sewaktu-waktu, tapi jarang mau membayar biaya lemnya. Di rumah yang sama ada seorang remaja laki-laki, dan dia menunggu kakaknya pulang lebih awal. Namanya Kian, dan ulang tahunnya jatuh di minggu yang penuh notifikasi. Aku beli kue kecil, aku tunggu ya. Mira menulis, besok ya, ada live penting. Dan besok selalu terdengar baik selama malam itu masih ramai. Mata Mira makin sering berkedut, dan tidur terasa seperti janji yang selalu mundur. Dia menenangkan diri dengan gula dan musik pelan, tapi notifikasi menang di babak akhir. Leon menawarkan episode spesial seperti menu musiman. Sekali ini saja, kita buat ekspos yang tampak nyata. Mereka siapkan tangkapan layar yang buram, suara yang setengah jelas, dan narasi yang pas di telinga publik. Video tayang seperti lemparan batu kecil ke danau, dan lingkaran gelombangnya melebar cepat. Trending masuk, angka meledak, dan gigi Mira terlihat utuh saat tersenyum ke kamera. Tapi setelah live dimatikan, kamar terasa kosong seperti panggung setelah lampu dipadamkan. Di sana hanya ada nafas yang pendek dan bayangan yang. Paginya, timeline penuh teori, dan orang-orang mendadak menjadi detektif. Mereka menebak, menempel, dan meneriakan kebenaran versi masing-masing. Kebenaran di internet seperti baju murah, satu kali cuci bisa berubah bentuk. Rina menerima pesan yang tidak enak dan ia menutup kolom komentar untuk menjaga waras. Mira minta maaf di story,
dan orang menilai nada suaranya seperti hakim menilai bukti. Beberapa memaafkan, beberapa tidak peduli, beberapa minta episode lanjut. Publik jarang kenyang, dan rasa lapar itu menjadi pekerjaan yang tak pernah selesai. Malam berikutnya, sebuah pesan kecil datang dengan kalimat pendek yang dingin. Isi pesannya mengaku mengetahui lokasi rekaman, dan kalimat itu terasa seperti tangan yang mengetuk kaca. Tidak ada alamat, tidak ada detail, hanya tekanan halus di dada. Mira memandang cermin dan melihat mata yang seperti lampu koridor, menyala tapi letih. Aku kuat, ini hanya layar. Namun tubuh mengenali beban, dan jarak dari tidur bertambah jauh. Leon mengatur siaran klarifikasi, dan dia menulis kalimat manis yang separuh mengaku dan separuh membantah. Fokus ke perasaan, jangan ke fakta, biar aman. Saran itu licin, karena perasaan lebih mudah dibentuk daripada data. Live dimulai, angka naik dan chat bergerak seperti air sungai di musim hujan. Mira bicara pelan, dan penonton menilai setiap helaan nafas sebagai petunjuk. Lalu satu pesan muncul dari akun kecil yang tidak terkenal. Kak, pulang. Dua kata itu menghentikan waktu, dan ruangan terasa kosong di tengah keramaian digital. Mira menatap layar, dan memilih menekan tombol yang jarang ia sentuh. Siaran ditutup di menit 47 dan hening terasa seperti suara paling keras malam itu. Setelah itu, ia berjalan menuruni tangga yang dingin, dan angin malam menampar wajahnya pelan. Di rumah, Kian duduk dengan kue kecil yang lilinnya sudah habis. Aku rindu kakakku yang dulu. Tidak ada musik sedih, tidak ada efek, hanya dua orang, dengan jarak yang bisa diukur oleh meja makan. Mira duduk, menurunkan bahu, dan berkata bahwa ia ingin mencoba cara yang tidak membuat jantung berlari. Aku capek menjadi berita, aku ingin kembali menjadi orang. Kian mengangguk, dan napasnya jadi lebih panjang. Besoknya, Mira mengunggah video yang tidak menuduh siapapun, dan tidak mengejar siapapun. Judulnya sederhana, 5 hal yang tidak kamu lihat di timeline. Dia menunjukkan ruang kerja yang berantakan, tangan yang gemetar, dan makanan yang selalu dingin. Orang menonton dengan sunyi, dan beberapa menulis kalimat pendek yang jujur. Terima kasih karena tidak menjual air mata orang lain, katanya. Leon mengajak bertemu di sebuah kedai yang tidak bising, dan mereka duduk lama tanpa perlu kamera. Aku juga lelah mengejar grafik. Kalimat itu jujur, dan jujur terkadang terasa asing di tengah strategi. Kita rajin memberi makan mulut yang tidak pernah kenyang. Mira tersenyum kecil, dan senyum kecil sering lebih berat dari tawa panjang. Beberapa hari kemudian ada tawaran kontrak dari merek besar, dan syaratnya tampak manis pada membaca pertama. Mereka ingin gaya yang tetap tajam, dan meminta bumbu drama yang aman. Aman untuk siapa? Untuk orang yang menonton? Atau untuk angka? Mira hampir menandatangani, lalu jarinya berhenti seperti rem yang baru dipasang. Ia menolak halus dan memilih pekerjaan yang membosankan namun nyata. Dia mengajar kelas kecil tentang membuat konten sehat di komunitas lokal. Kamera yang dipakai sederhana, dan tidak ada thumbnail yang menjerit. Beberapa penonton tetap tinggal, bukan karena drama, tetapi karena mereka juga ingin pulih dari kecanduan tontonan. Rina melihat dari jauh dan tersenyum tanpa ingin panggung. Aku senang kamu kembali. Leon membuat proyek yang lebih kecil, dan ia belajar bahwa sunyi bisa jadi produk yang berkualitas. Kadang tidak ada itu adalah nilai jual. Kian tertawa pendek saat kue akhirnya dipotong, meski hari sudah berganti. Aku hanya ingin makan bareng. Itulah garis akhir yang jarang kita lihat di grafik, meja makan, dan napas yang panjang. Mari kita mundur sedikit untuk melihat peta, karena semua ini tidak lahir dalam semalam. Ada jalur kecil yang mengantar seseorang dari rasa ingin diperhatikan menjadi kebiasaan yang tidak bisa berhenti.
Jalur itu dimulai dari satu pujian dan satu notifikasi yang datang saat kita kesepian. Lalu muncul kebiasaan mengecek layar seperti mengecek cermin, dan cermin itu selalu minta bayaran. Bayarannya adalah waktu, tidur, teman, dan kadang keluarga. Saat bayarannya terasa mahal, kita tiba-tiba mengaku tidak ingin, tapi tangan tetap menekan upload. Karena otak suka pola yang bisa ditebak dan angka memberi pola yang gampang dicintai. Pada titik ini, drama terlihat seperti shortcut dan shortcut memang menggoda. Namun setiap jalan pintas membangun utang, dan utang ini ditagih dengan bunga yang tidak tertulis. Mira membayar bunga dengan gelisah, dan Leon membayar dengan hampa yang datang saat grafik turun. Rina membayar dengan diam, dan Kian membayar dengan menunggu. Ada penonton yang juga membayar, meski tidak sadar, mereka membayar dengan waktu yang hilang. Cerita kita tidak menyalahkan mata yang menonton, karena semua orang butuh cerita untuk merasa hidup. Yang kita tawarkan adalah rem, karena rem itu murah di awal dan sangat mahal di akhir. Mari kembali ke momen saat pesan kecil itu muncul, karena di sana ada pelajaran yang penting. Dua kata dari Kian bagaikan bel rumah, sederhana namun jelas, dan itu mengalahkan kerumunan yang menjerit di komentar. Hubungan yang nyata hanya perlu kalimat pendek untuk mengubah arah. Hubungan yang palsu perlu ratusan slide untuk bertahan. Saat siaran diputus, beberapa orang marah, dan beberapa lega, dan beberapa tidak peduli. Yang penting, satu orang yang seharusnya peduli akhirnya didengar. Itulah titik balik yang tidak bisa direncanakan oleh manajer manapun. Kamu bisa mengatur jadwal unggahan, tapi kamu tidak bisa mengatur waktu ketika hati seseorang memanggilmu pulang. Setelah itu, perjalanan pulang bukan cerita megah, dan justru karena tidak megah maka ia menyembuhkan. Dia bangun lebih pagi, dan merasa bodoh karena bangga pada hal-hal kecil, seperti sarapan hangat. Dia membalas pesan lama yang tertunda, dan menulis singkat tanpa drama. Dia menolak ide final yang bombastis, karena tidak semua cerita butuh kembang api. Ia mengunggah video sederhana yang memperlihatkan kerja, gagal, ulang, dan itu membosankan dengan cara yang baik. Penonton setia bertahan, karena mereka mencari napas panjang di tengah video yang lari maraton. Beberapa bertanya, apakah kamu tidak takut angka turun? Aku takut kehilangan diriku, lebih dari takut kehilangan angka. Jawaban seperti itu terasa baru, padahal seharusnya itu jawaban lama. Kita hanya lupa karena suara ramai menutupinya. Leon datang dengan senyum yang tidak dibuat-buat dan berkata bahwa ia ingin proyek yang tidak membuatnya cemas. Mari kita coba konten yang tidak bikin kita minta maaf setiap minggu. Mereka tertawa pendek, karena tawa pendek kadang lebih jujur daripada tawa panjang. Rina menerima permintaan maaf secara pribadi dulu, dan baru kemudian mereka ngobrol di luar kamera. Aku ingin kamu baik-baik saja. Itu saja. Kalimat sederhana sering lebih sulit diucapkan daripada skrip yang panjang. Kian meminta satu hal, dan itu tidak sulit, makan malam tanpa ponsel di atas meja. Kita makan, lalu nonton film yang biasa saja. Mereka tertawa karena kata biasa terdengar seperti libur panjang. Waktu berjalan, grafik menurun, dan tidak ada yang panik. Anehnya, rumah menjadi tenang dan suara detik jam kembali terdengar. Di kelas komunitas, Mira mengajar cara membuat video tanpa meminjam masalah orang lain. Dia mengajarkan cara menutup komentar saat hati sedang rapuh. Dia bilang, jangan jadikan mulut orang lain sebagai bahan bakar, karena bahan bakar seperti itu membuat mesinmu cepat rusak. Beberapa peserta mengangguk, dan beberapa menulis catatan pendek. Mereka merasa aman, karena tidak ada permainan yang tersembunyi di balik materi. Itulah perbedaan antara panggung dan ruang kelas, yang satu mengejar tepuk tangan, yang satu mengejar pemahaman. Pada akhir cerita, kita kembali ke pertanyaan awal,
dan kali ini jawabannya lebih tenang. Kamu boleh mengejar sorotan, tapi jangan biarkan sorotan menghilangkan wajahmu. Kalau cermin memperbesar, pastikan yang dibesarkan adalah hal yang ingin kamu lihat setiap pagi. Jika tidak, matikan lampu, duduk, dan kembalikan napasmu. Karena tidak ada angka yang bisa bernapas untukmu. Pelajaran yang tinggal di sini sederhana dan sengaja dibuat tanpa rasa manis berlebihan. Ketenaran adalah cermin yang memperbesar, dan hasrat tanpa rem akan berubah menjadi bayangan yang menelanmu bulat. Rem itu bernama jeda, keluarga, teman, dan kejujuran kecil yang tidak bisa dijual setiap hari. Pakai rem itu lebih awal, sebelum algoritma yang menabrakmu dari belakang. Sekarang aku bicara langsung padamu sebagai teman lama, dan aku janji tidak akan berteriak. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, kamu sabar, dan hatimu panjang. Kalau kamu suka cerita ini, tekan like, dan tekan subscribe, dan tulis komentar singkatmu. Kamu juga bisa mendukung kanal ini lewat kode QR di kanan bawah, atau lewat tautan di deskripsi. Di deskripsi ada karya lain dari seri yang berbeda, dan kamu bisa pilih yang kamu mau. Sampai jumpa di video berikutnya, jaga napasmu, dan kembali saat kamu siap untuk cerita baru. Aku tunggu kamu di sana, dengan lampu yang tidak menyilaukan dan kata-kata yang mudah dimengerti. Terima kasih, dan sampai lain waktu. Kita tutup di sini, dan biarkan malam ini benar-benar malam. Selamat beristirahat dan selamat pulih dari sorotan yang berlebihan. Sampai jumpa. Selesai.